Indonesia telah mencatat lebih dari 200.000 kasus. Hal ini tentu berdampak pada sektor pendidikan di Indonesia. Para siswa mau tidak mau, bisa tidak bisa harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Hasil dari survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa 66% dari 60 juta siswa di seluruh Indonesia mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi. Mengapa demikian? Apakah belajar di rumah tidak efektif? Apakah dengan belajar di rumah, para siswa tidak dapat memahami materi seperti belajar di sekolah? Lalu, bagaimana dengan orang tua siswa dan guru? Apakah hal ini menyulitkan mereka? Kalau belajar sebelum pandemi kan itu di sekolah kan Kak, terbagi sama kegiatan di sekolah, eskulnya. Kalau selama pandemi kan nggak ada keluar-keluar eskul, jadi di rumah itu ya belajarnya di rumah gitu. Saat itu persiapan memasuki ujian nasional, tiba-tiba datang pandemi COVID-19, kami harus belajarnya seperti apa? Karena kami udah ada planning ke depannya bakalan mengadakan les di sekolah, belajar kelompok, tapi karena diliburkan ya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa melaksanakan yang udah kita planningkan ke depannya. Mungkin untuk daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia sangat mudah kayak melakukan kelas online dan sebagainya dari guru mata pelajaran di masing-masing sekolah. Tapi untuk di Saumlaki sendiri sangat sulit untuk melakukan hal tersebut, sehingga guru-guru tuh cuma kayak ngasih tugas tanpa ada kayak kasih keterangan apapun tuh nggak ada. Jadi cuma ngasih tugas, ini tugas pertama, ini tugas kedua, tugas ketiga, dan harus dikumpulin. Siswa benar-benar dipacu untuk belajar mandiri di rumah. Sekarang masuk ke masa pandemi, kami nggak bisa tatap muka di sekolah, jadi harus menggunakan pembelajaran jarak jauh atau menggunakan media atau secara online. Tidak berinteraksi, makanya dengan PJJ saya harus terus tetap menjaga interaksi dengan anak-anak. Pengaruh pandemi ini terhadap proses belajar mengajar siswa-siswi itu sangat banyak. Salah satunya adalah tidak dapat terlaksananya kegiatan belajar secara tatap muka di dalam kelas. Siswa-siswi tidak dapat memahami penjelasan guru secara langsung. Siswa-siswi juga tidak dapat lagi bertanya seperti biasa. Guru tidak dapat melakukan pendampingan seperti biasa, sehingga anak-anak yang belum memahami pelajaran itu sangat kesulitan. Dengan adanya pandemi, tentu mengubah segala teknik, proses, dan suasana belajar siswa maupun guru. Lalu, bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan tersebut?